Keluarga WNI, korban penembakan oleh APMM di perairan Tanjung Ru, Malaysia, berharap proses hukum terhadap pelaku penembakan bisa terus berjalan. Keluarga berterima kasih proses pemulangan jenazah WNI korban penembakan APMM di Malaysia berjalan lancar, sehingga korban bisa dimakamkan di rumahnya di Rupai, Kabupaten Riau. Keluarga berharap pemerintah bisa mengawal pengusutan terhadap penggunaan kekuasaan berlebihan dalam kasus penembakan 5 WNI di Malaysia. Hingga kini keluarga korban mengaku belum mendapat informasi terkait hasil penyelidikan kasus penembakan WNI di Malaysia. Maka pihak hukum yang berlaku di Indonesia ini sesuai dengan tindakan hukum yang ada, kami dari keluarga minta diusut tindak lanjuti apakah memang sesuai tindakan kekerasan sampai terjadi menghembuskan nafasnya dengan tindak kekerasan oleh pihak Lebih lengkap terkait pertemuan Polri dengan polisi Malaysia terkait pengusutan kasus penembakan WNI oleh APMM di Selangor, Malaysia, kita bahas bersama Atase Polri di Malaysia, Kombes Juliarman. Pak Juliarman, selamat petang. Selamat petang, Mas Indi. Pak Juliarman, jadi apa hasil pertemuan dengan kepolisian Malaysia hari ini? Ya baik, terima kasih. Selamat petang. Kami sudah bertemu pada siang hari ini setelah Jumatan dengan Kepala Polisi IPK Selangor, Komisioner Polis Dato' Hussein Omar Khan, di lantai 6 IPK Selangor pada hari ini bersama jajarannya, termasuk juga dihadiri oleh penyidik daripada kasus penembakan ini. Saat ini dari hasil pertemuan tersebut kami mendapat kronologis versi daripada IPK Selangor yang merupakan versi daripada kesimpulan mereka berdasarkan keterangan dari petugas-petugas APMM yang ada di TKP. Jadi sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh mereka bahwa boat yang ditumpangi oleh para WNI yang akan berangkat ke Dumai setelah berangkat pada pukul 3 pagi untuk berangkat ke Dumai, setelah berangkat dari pantai jarak 300 meter dicegat dan diberhentikan oleh pihak APMM. Kemudian para korban tidak mau berhenti dan melakukan perlawanan dengan cara mengayunkan parang, yang katanya mengayunkan parang. Kami memberikan versi yang berbeda dari hasil interview kami, wawancara kami dengan para korban yang ada di rumah sakit kemarin, dan kami utarakan bahwa ada versi yang berbeda dari pihak para korban. Kemudian dijelaskan juga bahwa dari pihak penyidikan bahwa ini akan diputuskan di pendakwa raya atau kejaksaan, tingkat penuntutan atau kejaksaan. Versi yang satu dan yang lain akan diputuskan oleh pendakwa raya karena dari pasal-pasal yang diterapkan juga diterapkan pasal 309 yang baru saja disampaikan ke kami bahwa pasal 30 Akta 309 ini adalah mengenai prosedur penembakan. Jadi 309 juga diterapkan di penyidikan ini adalah apabila ada prosedur penembakan yang salah, maka akan dilakukan penyidikan dan diteruskan penyidikan terhadap pihak APMM. Jadi ada dua pasal, yaitu dua siasatan yang sedang dijalankan, yaitu 307 berdasarkan penjelasan mereka, yaitu 307 kandung keseksaan dan melawan petugas, termasuk pasal 309 tentang penerapan proses tembakan yang sesuai dengan prosedur. Nah, apabila di salah satu ini dinyatakan benar atau tidak, atau bersalah atau tidak, maka salah satunya akan berlanjut sampai ke tingkat mahkamah atau pengadilan. Kemudian dari keterangan Bapak Kapolda atau Kepala IPK yang diberikan kepada kami, termasuk juga
terkait dengan status yang 2 orang saat ini sedang dalam pengambilan keterangan di IPD Kuala Langat atau di Polres Kuala Langat. Nah, ini pendampingan yang diberikan dalam proses ini seperti apa, Pak? Sorry? Pendampingan yang diberikan kepada WNI juga selama proses seperti apa? Pendampingan yang diberikan kepada WNI adalah mendampingi mereka, memastikan bahwa hak-hak mereka diberikan, hak untuk mendapatkan akses untuk berhubungan dengan keluarganya, hak untuk membela diri, hak untuk tidak diintervensi, demikian. Gitu. Kemudian juga hak mendapatkan pengobatan, perawatan, demikian. Pak Juliarman, kalau untuk 4 WNI ini juga kabarnya disangkakan juga pasal tertentu kepada 4 WNI ini oleh Malaysia? Iya. Tidak ada? Tidak ada. Hanya itu saja yang mereka berikan. Jadi hanya 4 pasal itu aja. Oke. Pak Juliarman, dari Malaysia memastikan akan membuka akses kronologi dan juga penyelidikan. Seberapa terlibat Indonesia diperbolehkan dalam prosesnya? Kami sudah bisa berakses langsung ke para korban, kemudian sudah bisa berkomunikasi dengan pihak pengampu penyidikan, kemudian juga juga turut mendapatkan informasi terkait dengan hal penyidikan ini. Namun perlu juga diketahui bahwa ini adalah tingkat Polda untuk memutuskan hal-hal yang di luar prosedur hukum atau selevel secara politis mungkin akan diputuskan oleh pada tingkat menteri. Dan itu karena perlu diketahui bahwa APMM ini adalah lembaga tersendiri di luar PDRM. Mereka setara dengan Coast Guard. Jadi mereka langsung di bawah oleh Kementerian Dalam Negeri. Oke, itu nanti juga masih akan diselidiki. Terima kasih Pak Kombes Juliarman atas Polri di Malaysia sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak.